Kamis 11 Juli 2024, duel semifinal Euro 2024 mempertemukan Belanda versus Inggris di Signal Iduna Park. Laga berlangsung relatif seimbang, Inggris keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Yang menariknya, Watkins adalah pemain pengganti yang baru masuk 10 menit sebelum mencetak gol. Golnya berawal dari assist Cole Palmer, juga seorang pemain pengganti. Melihat energi pemain, kami merasa bahwa tekanan pemain kami mulai kendur dan Harry Kane juga mengalami benturan, kata Southgate. Ollie Watkins bisa menekan lawan dengan baik dan membuat lari di belakang bek lawan. Kami merasa momennya tepat untuk mencoba pergantian pemain, lanjut Southgate. Kekalahan Belanda dari Inggris di Euro 2024 sulit diterima oleh Virgil van Dijk. Dia mempertanyakan keputusan wasit dalam laga tersebut. Kapten Belanda, Virgil van Dijk, kesal dengan keputusan wasit Felix Zweier. Dia meyakini Belanda tidak layak untuk dihukum penalti. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu tentang itu, kata Van Dijk kepada beIN Sports. Saya mengatakannya kepada media Belanda, saya pikir itu menunjukkan bahwa wasit masuk dengan cukup cepat setelah pertandingan. Saya tidak punya waktu untuk menjabat tangannya. Tapi begitulah adanya, pertandingan sudah selesai, kami kalah. Momen-momen tertentu jelas seharusnya menguntungkan kami, lanjutnya. Situasi panas meletup usai laga semifinal Copa America 2024 antara Uruguay versus Kolombia. Penyerang Darwin Núñez naik ke tribun penonton, berkelahi dengan fans Kolombia. Uruguay bertemu Kolombia pada duel di Stadion Bank of America, Kamis 11 Juli 2024. Kolombia keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Dikutip dari Fox Soccer, keributan terjadi usai laga Uruguay versus Kolombia. Pemain Uruguay terlihat naik ke tribun yang diisi fans Uruguay, mereka terlibat aksi adu pukul. Dari video Fox Soccer, paling tidak bisa dilihat ada dua pemain Uruguay yang ada di kerumunan. Dua pemain itu adalah Jose Gimenez dan Darwin Núñez. Ada aksi saling lempar benda pada kerumunan itu. Manchester United berpotensi kehilangan salah satu pemain sayap mereka lagi di musim panas ini. Facundo Pellistri dilaporkan sudah memantapkan hati untuk meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Pellistri bergabung dengan MU di tahun 2020 silam. Ia direkrut dari klub Uruguay, Penarol. Namun selama 4 tahun terakhir, Pellistri kesulitan untuk menembus tim utama MU. Alhasil ia beberapa kali dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan jam bermain. Sky Sports melaporkan bahwa Pellistri tidak mau kembali ke Manchester United di musim panas ini. Ia memutuskan untuk cabut dari Old Trafford. Sang winger merasa bahwa sudah saatnya ia bermain secara reguler. Ia tidak mendapatkan itu di Manchester United karena stok winger setan merah yang berlimpah. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek muda mereka Willy Cambola dilaporkan menolak untuk memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Ini disebabkan kontrak bek asal Prancis itu habis di tahun 2025 nanti, sehingga MU ingin memagarinya dengan kontrak baru. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Cambola memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Ia dikabarkan memilih untuk pindah klub. Ada beberapa klub dari MLS, Bundesliga dan La Liga yang dikabarkan kesengsem dengan permainan sang bek, sehingga mereka menawarinya kesempatan untuk pindah. Chelsea diketahui sedang mencari winger baru. Mereka ingin merekrut Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund di musim panas ini. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Chelsea punya pesaing baru untuk tanda tangan Adeyemi. Sang winger masuk dalam radar Liverpool di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Liverpool memproyeksikan Adeyemi sebagai pengganti Mohamed Salah. Winger asal Mesir itu dikabarkan akan pindah klub di musim panas ini. Ia tergoda untuk bermain di Saudi Pro League setelah ia mendapatkan tawaran jumbo dari klub-klub SPL tersebut. Alhasil Arne Slot butuh pengganti yang sepadan di timnya. Ia menilai Adeyemi bisa menjadi solusi untuk kebutuhan mereka tersebut. Bos anyar Liverpool, Arne Slot, mengatakan tugas menggantikan Jurgen Klopp bakal sulit tapi ia tetap optimis akan bisa membawa Liverpool meraih hasil-hasil positif. Arne Slot kini menghadapi tantangan super berat. Ia diharap bisa meneruskan kinerja Jurgen Klopp. Slot paham betul dengan ekspektasi tersebut. Ia lantas mengaku tugas menggantikan Klopp di Liverpool bakal sangat sulit.
Itu adalah posisi besar yang harus diisi, tetapi Anda dapat melihatnya sebagai warisan dari skuad dan tim yang memiliki budaya kemenangan, kata Slot, seperti dilansir Goal. Arne Slot mengakui bahwa tugas menggantikan Jurgen Klopp sangat sulit, namun ia tetap optimis akan bisa meraih hasil positif di Liverpool. Terlebih Liverpool diperkuat banyak pemain hebat yang kemampuannya masih bisa dikembangkan lagi. Virgil van Dijk belum bisa memberikan kepastian soal masa depannya di Liverpool jelang berakhir kontraknya di Liverpool. Virgil van Dijk baru saja mendapat hasil buruk di Euro 2024, timnas Belanda kalah dari timnas Inggris di babak semifinal Piala Eropa 2024, Kamis 11 Juli. Usai laga tersebut, Van Dijk sedikit membahas masa depannya di Liverpool. Ia mengaku akan berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan apapun. Saya akan memikirkan dengan hati-hati musim panas ini tentang apa yang saya inginkan di level klub dan sebagai pemain internasional, ucapnya seperti dilansir Fabrizio Romano. Sebuah janji diberikan Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu berjanji bahwa Manchester United akan menunjukkan performa yang jauh lebih baik di musim 2024-2025 nanti. Ten Hag menekankan bahwa timnya tidak akan berpuas diri dengan apa yang sudah mereka raih musim kemarin. Kami telah memenangkan FA Cup dan Carabao Cup, namun kami memiliki ekspektasi yang tinggi pada tim kami, ungkap Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menyebut bahwa memenangkan FA Cup di musim lalu memang capaian yang bagus untuk MU. Namun ia menilai MU tidak bisa melupakan bahwa mereka finish di peringkat 8 klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024. Itulah mengapa ia menuntut timnya untuk bekerja keras agar performa mereka bisa jadi lebih baik di masa depan. Ex-manajer Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan tengah didekati oleh timnas Amerika Serikat. Timnas Amerika Serikat memecat Greg Berhalter per hari Kamis, 11 Juli 2024. Timnas Amerika Serikat kemudian berharap bisa memulai babak baru yang lebih cerah. Beberapa nama kandidat kemudian muncul ke permukaan sebagai pengganti Berhalter, salah satu nama yang muncul adalah Jurgen Klopp. Rumor ini dihembuskan oleh The Independent, nama Klopp sendiri sudah muncul bahkan sebelum Berhalter didepak dari kursi pelatih. Laporan itu juga menyebut bahwa timnas Amerika sudah menghubungi pihak Klopp, pelatih asal Jerman itu diharap bisa membantu negeri paman Sam meraih prestasi apik di Piala Dunia 2026 mendatang. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen akhirnya sukses mendaratkan incaran lama mereka dari Fulham yakni Joao Palhinha. Bayern Munchen akhirnya meresmikan transfer Joao Palhinha dari Fulham pada Kamis, 11 Juli 2024. Dalam laman resmi Bayern Munchen, mereka menyatakan bahwa sang gelandang dikontrak selama 4 tahun ke depan. FC Bayern telah merekrut gelandang Joao Palhinha dari klub Liga Premier Inggris Fulham, pemain internasional Portugal yang berusia 29 tahun pada hari Selasa, bergabung dengan Bayern dan kontraknya berdurasi 4 tahun yang berlaku hingga 30 Juni 2028, demikian pernyataan dari Bayern. Manchester United akhirnya akan mengesahkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan sudah mengunci transfer Joshua Zirkzee dari Bologna. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU sudah mengunci transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah bakal merekrut Joshua Zirkzee dari Bologna. Sang striker seharusnya bisa ditebus di angka 40 juta euro, namun MU dikabarkan membayar sedikit di atas harga tersebut. Namun, MU diperbolehkan menyicil transfer ini dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Ia dikabarkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun, ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2029 mendatang. Namun ada opsi perpanjangan kontrak tersebut dengan durasi 1 tahun, jadi ia bisa membela MU hingga tahun 2030 nanti. Sebuah manuver menarik akan dilancarkan oleh AC Milan. Rossoneri berencana untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid. Sport Mediaset melaporkan bahwa Rossoneri akan mencoba merekrut sang pemuda di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, AC Milan sangat tertarik untuk menjadikan Güler sebagai pemain mereka di musim depan. Mereka saat ini butuh gelandang serang top tier di tim mereka, itulah mengapa Paulo Fonseca tertarik merekrut Güler.
Menurut laporan itu, AC Milan akan melakukan pendekatan yang sama untuk transfer Arda Güler ini seperti saat mereka merekrut Brahim Diaz. Milan berencana untuk meminjam Güler selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen, namun ketika Milan ingin membelinya secara permanen, Real Madrid memiliki hak untuk menolak. Milan percaya bahwa pendekatan seperti itu bisa berfungsi di transfer ini.